Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada siang hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mau mengerjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ayat berkaitan dengan harta warisan ayat 11 dan 12 yang sudah kita uraikan itu ditutup oleh Allah dengan ayat 13 dan 14. Dalam ayat 13-nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Demikian ini adalah hukum-hukum Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dimasukkan dia ke dalam surga. Kemudian mengalir di bawahnya sungai, kekal mereka di dalamnya. Dan ini adalah sebuah kemenangan yang besar. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, itu tilka itu ditunjukkan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12, di mana pada ayat 1 sampai dengan ayat 6-nya itu menceritakan tentang hak daripada anak yatim berkaitan dengan hak seorang istri. Kemudian lanjut dengan ancaman Allah terhadap orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zalim seperti yang terdapat dalam ayat 10 dari ayat ini. Oleh sebab itu aturan warisan ini tidak boleh dilanggar. Kalau dia dilanggar, dia akan berbahaya bagi kita, dan kalau ditaati, insya Allah harta kita ini akan membuat kita masuk surga sesuai dengan janji Allah tadi, zalikal fawzul azim. Namun sebaliknya, pada ayat 14-nya Allah ingatkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun azim. Azabun muhin. Barang siapa yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, kemudian durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dimasukkan mereka ke dalam api neraka, kekal mereka di dalamnya, dan inilah azab yang menghinakan. Kaum muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan ayat 14 ini, dalam tafsir Ibnu Katsir itu diuraikan, ini berkaitan dengan hak-hak waris yang tidak boleh dilanggar oleh ahli warisnya, kecuali kalau ahli waris yang mendapat kebahagiaan yang lebih besar itu meridhokan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain. Itu dalam waris disebut namanya menggugurkan hak. Oleh sebab itu, jika ada orang tua yang berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya mati nanti harta kalian bagi sama banyak, maka orang tua ini bakal mendapatkan azab dari Allah dari pesan yang dia sampaikan. Kenapa? Karena pertama, la wasiata liwarisin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Yang kedua, wasiatnya itu melanggar aturan Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang sudah kita uraikan. Namun jika anak laki-laki yang mendapatkan bagian lebih besar mengatakan kepada adik-adiknya yang perempuan, "Dek, kita bagi sama banyak saja harta orang tua kita, tidak ada masalah." Namun dalam menggugurkan hak ini tidak boleh melibatkan orang lain. Artinya
Kalau ada 3 saudara laki-laki, kemudian yang satunya ingin mendapatkan haknya, sedangkan yang 2 ingin menggugurkan haknya, maka hak yang satu itu dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru yang lainnya. Usahakan dibagi sama banyak, diserahkan seluruhnya pun kepada saudara yang dianggap tidak mampu, sebenarnya juga tidak ada larangan syarak berkaitan dengan itu. Mudah-mudahan dengan membacakan ayat 13 dan 14 dari surat An-Nisa ini, kita akan mendapatkan manfaatnya, di mana dengan mengikuti aturan Allah dan Rasul, kita akan menjadi orang penghuni surga yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.